Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Novi selaku dosen pembimbing mata kuliah Teori Manajemen Pendidikan. Yang saya banggakan rekan-rekan calon magister administrasi pendidikan. Baik, izinkan saya mempresentasikan tugas presentasi dengan judul struktur organisasi dalam suatu lembaga dan fungsi kerja berdasarkan tugas pokok individu dalam lembaga organisasi. Terbelakang lembaga pendidikan, baik itu sekolah dasar, menengah maupun perguruan tinggi, adalah entitas kompleks yang berfungsi sebagai pusat pembentukan sumber daya manusia dalam menjalankan peran strategis. Ini lembaga pendidikan memerlukan manajemen yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Salah satu pilar utama dari manajemen yang efektif adalah struktur organisasi yang jelas dan fungsi kerja yang terperinci bagi setiap individu di dalamnya. Rumusan masalah yang saya angkat: pertama, bagaimana struktur organisasi formal dalam lembaga pendidikan mempengaruhi kinerja staf, guru, dan keseluruhan operasional lembaga. Yang kedua, bagaimana pembagian tugas pokok dan fungsi kerja individu berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan dalam mengimplementasikan struktur organisasi yang efektif dan pembagian tugas yang jelas. Tujuannya itu ada dua. Pertama, tujuan untuk menganalisis peran dan relevansi struktur organisasi serta fungsi kerja individu dalam konteks manajemen pendidikan. Tujuan khususnya mengidentifikasi jenis-jenis struktur organisasi yang diterapkan di lembaga pendidikan, menganalisis hubungan antara tugas pokok individu dengan efektivitas operasional lembaga, mengidentifikasi tantangan dan memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan struktur dan fungsi kerja di lembaga pendidikan. Kajian teori: struktur organisasi merupakan tulang punggung suatu lembaga yang mendefinisikan bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Para ahli manajemen dan organisasi telah menemukan berbagai pandangan mengenai pentingnya dan karakteristik struktur organisasi. Mari kita dengarkan pendapat para ahli. Harry Mitzberg tahun 1979 mengusulkan model yang lebih komprehensif, mengidentifikasi 5 komponen utama dalam setiap organisasi. Pertama, puncak strategis efek, pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas arah organisasi, misalnya kepala sekolah atau rektor. Kedua, garis tengah middle line, manajer yang menjadi penghubung antara puncak strategis dan inti operasional, misalnya wakil kepala sekolah atau kepala departemen. Yang ketiga, inti operasional core, pada individu yang melakukan pekerjaan dasar yang berhubungan langsung dengan produk atau layanan, misalnya guru dan staf pengajar. 4. Teknostruktur, staf yang tidak terlibat langsung dalam pekerjaan operasional tetapi merancang, merencanakan, dan mengendalikan pekerjaan orang lain, misalnya staf kurikulum atau analis anggaran. Staf pendukung, support staff, staf yang menyediakan layanan pendukung tidak langsung, misalnya petugas kebersihan pustakaan atau staf IT. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu struktur organisasi dan fungsi kerja individu dalam lembaga pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menggali informasi yang kaya dari perspektif subjek penelitian seperti kepala sekolah, guru, dan staf administrasi. Pembahasan analisis struktur organisasi dan fungsinya dalam lembaga. Struktur organisasi bukan sekedar bagan hierarki, melainkan kerangka kerja yang vital untuk memastikan kelancaran operasional dan pencapaian tujuan suatu lembaga. Pembahasan ini akan menganalisis bagaimana struktur organisasi berfungsi sebagai alat untuk mengolah sumber daya, mengkoordinasikan aktivitas, dan mendefinisikan hubungan kerja. Fungsi utama struktur organisasi: yang pertama, sebagai alat pembagian kerja, sebagai sarana koordinasi dan komunikasi, sebagai penentu wewenang dan tanggung jawab.
Kesimpulan, struktur organisasi adalah kerangka kerja yang krusial bagi setiap lembaga, berfungsi sebagai fondasi yang mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas. Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan: pertama, struktur organisasi adalah sistem formal yang menentukan bagaimana tugas dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Struktur ini memberikan kejelasan, hierarki, kewenangan, dan tanggung jawab yang sangat penting untuk menghindari kebingungan dan tumpang tindih pekerjaan. Fungsi kerja individu, tugas pokok, dan fungsi tupoksi merupakan perincian organisasi dari setiap posisi dalam struktur organisasi. Tupoksi memberikan arahan yang jelas kepada setiap individu tentang apa yang harus mereka lakukan, hasil apa yang diharapkan, dan bagaimana kontribusi mereka mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan. 3. Hubungan simbiotik struktur organisasi dan tupoksi memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Struktur menyediakan konteks dan alur komunikasi, sementara tupoksi mengisi setiap posisi dengan peran yang bermakna. Kesalahan antar keduanya sangat menentukan efektivitas dan efisiensi suatu lembaga. Demikian presentasi ini, masukan dari teman-teman dan ibu dosen sangat saya harapkan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.